Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa ba'du. Pemirsa, anak-anakku semuanya, ayah bunda dan para rekan-rekan guru SDT Kaifan pada Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali dengan bulan yang luar biasa, bulan Ramadan, yang dinanti-nanti oleh kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah qudwah kita, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang pada bersyukur, dijadikannya kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW, umat akhir zaman, yang alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, anak-anakku semuanya, tak terasa Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah untuk kita semuanya. Dan untuk itu marilah kita ingat-ingat kembali di tahun kemarin, Ramadan yang telah kita lalui, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah kita laksanakan. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat di bawah bimbingan Rasulullah SAW, ketika Ramadan tiba, banyak sekali amal-amal yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para sahabat. Dan salah satunya adalah bagaimana meningkatkan frekuensi keakraban kita dengan Al-Quranul Karim. Ayah bunda, anak-anakku semuanya, di dalam bulan Ramadan kita yakini dan kita juga sudah pahami bersama, tentunya anak-anakku semua juga sudah paham, bahwa di dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ada mengenal istilah Lailatul Qadar, juga malam nuzulul Quran, malam-malam yang disandingkan dengan Al-Quran, menjadi mulia malam itu. Intinya apapun atau sesuatu apapun yang disandingkan, yang didekatkan dengan Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi mulia. Nah, jika kita ingin mulia, maka dekatkanlah diri kita, akrabkanlah diri kita, jadikanlah Al-Quran menjadi sahabat untuk kita semuanya. Pertanyaannya adalah, untuk kita semuanya yang hidup di akhir zaman ini, apakah dalam keseharian kita lebih banyak mengakrabkan diri dengan gawai kita, dengan gadget kita, dengan HP kita, atau dengan Al-Quranul Karim? Oleh karena itu, Bapak bicara sama diri sendiri dan anak-anak semua, mari kita ingat kembali Ramadan tahun kemarin. Anak-anak sudah menghatamkan berapa juz? Ayah bunda sudah khatam berapa kali? Harapannya adalah Ramadan tahun ini harus lebih baik lagi. Ramadan tahun ini harus meningkat. Kalau kemarin baru 1 kali khataman dan juz pertama sampai juz 30, tentunya harapannya tahun ini harus lebih baik, minimal 2 kali khatam. Siap ya anak-anak ya? Masya Allah, Bapak yakin anak-anak Kaifah dimanapun berada, atau semua pemirsa dimanapun berada, pasti tidak akan melewatkan Ramadan begitu saja. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para sahabat bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan itu adalah ungkapan yang tidak salah dan tidak keliru, karena memang bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan adalah di dalam bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita semuanya
Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat dan himmah yang tinggi untuk menjadi sahabat Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, atau mengajar dan belajar Al-Quran. Maka konteksnya adalah kalau kita ingin mulia dan orang yang terbaik, tidak boleh lepas dari dua hal itu. Kalau tidak belajar, ya mengajar. Syukur-syukur dua-duanya. Belajar tapi terus mengajar, mengajar tapi terus belajar. Sehingga dua sisi ini akan menjadi wasilah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu sebaiknya juga kita, kenapa sih dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran? Ternyata Al-Quran ini yang akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, berbanyak baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti Al-Quran itu datang hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan menjadi membawa syafaat atau penolong li ashabi, bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Nah, mari kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran agar kita termasuk orang-orang yang luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Apa katanya? Bahwa Allah punya ahlulnya, Allah punya keluarga, bahkan Allah punya orang istimewa di dunia ini. Siapa itu? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selalu berdekatkan dengan Al-Quran. Disebut ahlul Quran, orang-orang penghafal Al-Quran, atau tidak menghafal tapi setiap harinya akrab dengan Al-Quran, membacanya, mengajarkannya, bahkan juga mengamalkannya. Maka dia akan menjadi keluarganya Allah dan menjadi orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan wasilah kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa pahalanya anak-anakku semuanya. Satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Di dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Apalagi ketika di dalam bulan Ramadan ini, maka pahalanya al-'afun mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam As-Suyuti, yang paling mudah untuk meraup pahala salah satunya dengan mengakrabkan dengan Al-Quran. Bayangkan saja, pahalanya begitu besar. Nah, bagaimana caranya agar kita mengakrabkan dengan Al-Quran? Maka saudara-saudaraku semuanya, ikuti halaqah-halaqah Quran. Di grup WA kita ramaikan dengan grup WA, misalnya grup WA dengan menghafal Al-Quran. Jika ada sekarang one day one juz, one day half juz, atau yang menghafal satu hari satu ayat. Masya Allah, luar biasa. Itu yang namanya memanfaatkan teknologi dalam hal kebaikan. Bagaimana mengakrab dengan Al-Quran? Pertama, pastinya kita akan banyak membaca. Membaca artinya belajar, terus belajar. Karena Al-Quran ketika dipelajari, insya Allah akan begitu indah. Bagi yang belum bisa baca lancar, ayo motivasi. Tahun ini harus lebih baik. Ikut daurah-daurah tahsin. Bagaimana melafazkan huruf, bagaimana melafazkan ayat demi ayat. Nanti insya Allah akan ketemu bagaimana melafazkan ayat-ayat gharibnya, Masya Allah, luar biasa. Setelah itu, yang kedua, ikut bagaimana program, bagaimana mentadaburinya. Tadaburi Al-Quran ayat demi ayat. Dilihat, tadaburi itu bisa jadi tulisannya saja itu kita tadaburi. Masya Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nas semua. Atau Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Betapa indah itu bunyi dan suara Al-Quran itu dilafalkan. Lalu kemudian kita menghafalkannya. Setelah tadi tadaburi ayat-ayatnya, kita hafalkan ayatnya itu. Di ayatnya kita hafalkan juga, sekaligus kita tadaburi lagi. Apa itu? Makna dan artinya. Jika tidak paham,
Selanjutnya belajar, tanyakan kepada ahli, pakar-pakar tafsir yang ada di lingkungan kita, guru-guru kita. Sehingga 4 program tadi insya Allah akan mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Mari ayah bunda, anak-anak semuanya, SIT Kaifa, dimanapun berada, kita manfaatkan Ramadan ini untuk menjadi Ramadan yang terbaik dan isi semua kegiatan dengan Al-Quran. Jangan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita membaca Al-Quran sepotong ayat pun. Sungguh rugi. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Ya Allah, mudah-mudahan berikan kekuatan kepada kita, kepada kami semuanya, untuk orang-orang yang senantiasa gemar membaca, mencintai, dan mentadabburi Al-Quran dimanapun berada. Demikian, mudah-mudahan dalam fadl kita semuanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment,